Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan kembali penjelasan tentang aplikasi akuntansi yayasan. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa aplikasi akuntansi yayasan ini terdiri dari beberapa tabel. Sekarang mungkin terkait pengembangan berbasis tailor-made dan bagaimana laporan dan non-laporan keuangannya kami siapkan di dalam aplikasi ini. Kami persilakan untuk mengikuti kelanjutan video sebelumnya. Terima kasih. Nah, baik kita lihat lagi tahapannya sesudah tabel adalah laporan ya. Jadi laporan keuangan yang akan kita susun nanti, nah sebetulnya aplikasinya ini bisa kita jalankan menggunakan form ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi tabel itu sudah tidak kita tampilkan di layar untuk operator ya. Tabel itu relevan untuk kita sebagai pengembang. Nah, operator nanti hanya melihat ketika membuka langsung tampilan seperti ini. Nah, dia akan melihat welcome on board, data organisasi ini karena ada 3 entitas di dalam satu yayasan tersebut, maka di sini saya siapkan 3 entitas tersebut satu aplikasi, tapi tinggal dia pilih dia menggunakan entitas yang mana. Nah, lihat kode akun. Nah, ini yang tadi saya buatkan di tabel 2 digit, tabel 3 digit, dan tabel 4 atau 5 digit ya. Kalau di pundi rakyat ini 5 digit. Nah, jurnalnya di sini gitu ya. Kita pilih akun di sini. Nah, untuk pindah-pindah tanggal ya, tanggal di atas yang kita pilih itu kita pakai yang di bawah ini. Nah, jadi ini yang sudah saya input 31 Januari 2024 misalnya, kemudian pengeluarannya tanggal masih dari tahun awal ya, bulan awal tanggal 31 Januari 2024. Saya input per bulan karena masjid sudah memiliki catatan rinci untuk per hari ya. Jadi daripada terlalu banyak yang nanti kita input ya, kita buat sekaligus saja per bulan. Nah, tadi saya sampaikan sesudah membuat tabel ini sudah form ya. Sebetulnya bisa secara secara berbarengan kita susun. Nah, tetapi sebetulnya targetnya adalah ini, laporan-laporan ini ya. Laporan operasional misalnya bentuknya nanti seperti ini. Jadi bedanya dengan akuntansi komersial, laporan operasional ini kan setara dengan laporan laba rugi. Jadi akuntansi komersial, laporan laba rugi itu satu kolom saja. Nah, ini di yayasan, laporan operasional yang setara dengan laporan laba rugi itu harus memiliki 2 kolom ya. Satu untuk yang pendapatan dan biaya yang tanpa pembatasan, dan kolom kedua adalah untuk pendapatan biaya yang dengan pembatasan. Jadi dilaporkan semacam tersendiri masing-masing ya. Nah, ini yang jurnalnya tetap harus sama, tapi pas dibuat laporannya harus mecah 2, itu yang agak sedikit rumit ya di dalam menyusun aplikasi ini, karena beda dengan aplikasi akuntansi biasa, satu akun langsung satu kolom kan jadinya. Ini harus dipisah mana tanpa pembatasan, mana dengan pembatasan. Nah, ini kemudian laporan lainnya bisa lihat laporan perubahan saldo aktiva bersih ya. Jadi dari surplus tadi dibawa ke sini, nanti menambah aset neto, aset bersih ya. Nah, baru kemudian akhirnya adalah di neraca. Di neraca kita klik. Nah, ini tadi 8597 sama ekuitasnya. Nah, di neracanya sama aktiva dengan ekuitas ya, tidak ada utang kebetulan. Masih 3 bulan mungkin yang sudah saya input. Nah, baru kemudian karena kita sudah tahu neraca yang harus kita buat, nah kita olah di query-query tadi ya. Query-querynya misalnya neraca ini kita bisa lihat dari laporan ini, dari desainnya. Nah, setiap neraca ini, setiap laporan itu ada desainnya sebetulnya.
Jadi ini neraca ya. Nah, report neraca nama laporannya. Nah, ini sebetulnya berasal dari query ya. Query-nya namanya ini. Query neraca 7 neraca akhir. Ya, kita bisa cek query neraca 7 neraca akhir ini seperti apa bentuknya ya. Query neraca 7 neraca akhir. Nah, ini ya. Query neraca 7 neraca akhir. Kalau saya klik, nah, isinya seperti ini. Jadi sum of saldo aktiva lancar, sum of saldo aktiva tetap, saldo aktiva ya dan seterusnya. Jadi ini di neraca tadi mengisi bagian-bagian rekapnya ini. Sum of saldo aktiva lancar, sum of saldo aktiva tetap gitu ya. Nah, tetapi neraca itu kan tidak hanya subtotalnya, harus ada rinciannya. Nah, makanya kita gabungkan dengan aset lancar ini sebagai sub report ya. Jadi totalnya dari data di sini report induknya ya, query neraca 7 neraca akhir. Tapi rincian aset lancar misalnya kita bisa cek di sini. Nah, ini berasal dari query neraca 1 aktiva lancar. Kemudian yang aset tetap ini kita bisa cek berasal dari query neraca 3 aktiva tetap ya. Nah, masing-masing query tadi ya, neraca 1, neraca 3. Nah, ini kita bisa cek ya desain dan hasilnya. Neraca 3 aktiva tetap misalnya. Nah, ini kan. Nah, ini sudah kalau ada beberapa baris ya, atau neraca 1 aktiva lancar. Nah, ada 3 kan. Kas yayasan, kas TPL Uswah, persediaan seragam. Nah, ini yang dibawa menjadi rincian di neraca tadi ya. Jadi kalau kita cek lagi neraca, nah ini kan yang total aktiva lancar ini dari query yang pertama, total aktiva tetap dari query yang pertama ya, yang satu di reportnya induknya tadi. Tapi yang ini rincian kas yayasan, kas TPL Uswah, persediaan seragam itu dari sub reportnya ini, sub report. Nah, yang ini rincian tadi yang sudah saya buka ya, termasuk juga aktiva tetap ya. Jadi ini nanti memang penyusunan query ini akan berjenjang ya. Query 1 akan menjadi bahan query 2 ya, query 2 akan menjadi bahan query 3 dan seterusnya. Sampai makanya tadi neraca saya tulis sampai neraca 7 ya, karena dia mengambil sampai pengolahan ke-7 gitu ya. Dan untuk bisa mengetahui misalnya query neraca akhir 7 ya, neraca akhir ini, kita bisa buka desainnya. Nah, desainnya seperti ini. Nah, ini kan ini dari query ini kita pakai, dari query ini kita pakai. Nah, query ini sendiri menggunakan query-query sebelumnya. Jadi ini tinggal direkap saja. Nah, kita juga bisa mengecek ini akan kepakai kemana saja gitu ya. Dengan kita lihat di database tool object dependencies. Gitu. Nah, di sini kita akan bisa melihat query tersebut, object that depend on me itu ya, akan berpengaruh kepada query-query lanjutannya apa saja. Object that I depend on, nah query saya ini harus memerlukan data dari query mana saja. Jadi untuk mempelajari suatu aplikasi, kita bisa melihat dengan desainnya, kemudian dengan objek dependensinya, baik itu that depend on me dan that I depend on. Baik pemirsa sekalian, demikian sekilas ya penyusunan aplikasi akuntansi yayasan. Di video berikutnya nanti akan ada diskusi kami dengan tim yang akan memberikan edukasi ya kepada para pengurus yayasan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami menunggu jika ada pemirsa yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang aplikasi akuntansi yayasan ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.